warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbi zidna ilman warzuqna fahma. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil bi rahmatika ya arhamar rahimin. Jamaah maghrib untuk rahmat Allah, kita lanjutkan fikih muamalat, masih tentang wadi'ah atau akad menitip barang ke orang lain. Menitip barang kepada orang lain untuk dijaga. Kemarin sudah tentang rukunnya. Rukun yang pertama al-mudi', yaitu yang pemilik barang yang ingin menitipkan ke orang lain. Pada mudi' disyaratkan dua hal. Yang pertama harus balik, yang kedua harus berakal. Kemudian rukun yang kedua yaitu muda'. Al-musannifu rahimahullah wa huwa alladhi yahfazul wadi'ah. Al-muda' artinya orang yang menjaga wadi'ah. Nah, itu yang menerima titipan. Itu namanya bendanya. Muda' ataupun orang. Orang yang menjaga wadi'ah itu namanya muda' ataupun yang menerima. Wa yusammal wadi'. Kadang-kadang dinamakan juga al-wadi'. Al-wadi'. Jadi wadi' sama muda' itu artinya sama, yaitu orang yang menjaga wadi'ah, yang menerima titipan. Wa yusharatu fihi kal mudi' an yakuna jaizat tasarrufi fil ma' wa an yakuna balighan 'aqilan. Jadi syarat pada orang penerima titipan juga sama seperti syarat orang yang menitip, harus balik berakal. Anak kecil tidak boleh dia menerima ketika dia menerima titipan orang. Dan kita juga jangan nitip barang ke anak kecil. Syarat orang yang menerima titipan harus balik berakal. Kemudian falau auda'a syakhsun ma lahu 'inda sabiyyin aw majnun. Kalau misalkan seseorang menitipkan barangnya, hartanya 'inda sabiyyin aw majnun, ke anak sabi, ke anak kecil. Kita punya uang, kita titip sini, tolong simpan lah ya, tolong jagain, ke anak kecil. Ataupun ke majnun. Fatalifa, kemudian barang benda tadi, harta tadi hilang ataupun hancur, rusak. Walau bitafritin atau taqsirin lam yadman. Walaupun rusaknya, hilangnya memang dengan ceroboh dia, hukumnya tidak wajib ya bayar. Anak kecil tadi wajib membayar, enggak wajib. Kesalahan dari kita, kenapa nitip ke anak kecil? Kita sudah tahu bahwa yang menerima nitipan tidak buat syaratnya harus balik. Anak kecil tidak sah menerima titipan. Sehingga kalau kita ngotot juga, kita terkasih ke anak kecil, kemudian hilang. Walaupun hilangnya itu memang karena ceroboh dari dia. Diambil uang kita ditaruh depan rumah sama dia. Hilang akhirnya. Wajib bayar dia? Enggak wajib bayar. Karena kesalahan dari kita. Begitu juga sama halnya kalau misalkan seseorang meninggalkan hartanya sama orang lain tanpa akad, nggak ngomong apa-apa, ini dia ambil barangnya, hartanya ataupun uangnya ditaruh di rumah si fulan. Dia nggak bilang apa-apa, tolong jaga ya, ini saya mohon, saya simpan, tolong terima. Nggak ada akad sama sekali. Dia ambil barangnya, letakin di rumah orang lain. Kemudian hilang itu barang, wajib bayar nggak? Nggak wajib.
dia tidak menerima tidak menerima hak, tidak menerima kewajiban tadi, tidak menerima amanah untuk menjaga. Tiba-tiba ini orang ninggalin barangnya di rumah orang lain, di toko orang lain, terus hilang. Nggak wajib bayar deh. Tidak wajib bayar. Beda halnya kalau misalkan si anak kecil itu yang ngerusakinnya. Jadi yang cerita tadi, kita simpan titip barang ke anak kecil, kemudian hilang. Walau ceroboh dia memang nggak menjaga, dilihat pencuri diambil aja, nggak diteriakin. Dia ngelihat aja pencuri ngambil, dibiarin, nggak wajib bayar. Kecuali kalau amma idza atlafa as-sabi aw al-majnun al-wadi'ah dhamina ma atlafahu fil asal. Beda halnya kalau si sapi itu yang ngancurin. Dia yang ngebakar. Ambil uang, dikirain duit mainan, diambil korek dibakar sama dia. Nah, itu wajib bayar. Kalau dia yang hancurin wajib bayar. Tapi kalau hancur dengan sendirinya ataupun hilang diambil orang, itu enggak wajib bayar. Walaupun dia tidak menjaganya, walaupun misalkan hilang memang karena ceroboh dari dia enggak ngejaga. Pas ada ditaruh di mana aja, taruh depan rumah sama dia, akhirnya kecuri, wajib bayar dia, enggak wajib. Beda halnya kalau dia yang hancurin. Kalau dia yang hancurin, ataupun lebih mudah contohnya berbentuk makanan lah. Kita nitip makanan ke anak kecil, nitip roti ke anak kecil, dimakan sama dia. Wajib bayar, itu wajib bayar. Siapa yang bayar? Bapaknya. Bapaknya bayar bayar hak roti yang dimakan, roti kita yang dimakan sama anak kecil itu. Tapi kalau hilang, zakat roti itu dimakan sama orang lain, kita titip sama kecil, tiba-tiba datang kawannya ataupun orang lain dimakan. Wajib bayar anak kecil ini enggak wajib. Marhaba. Enggak boleh, harus ada akad. Harus akad. Misalkan kita naruh aja di toko dia, enggak bilang apa-apa. Cari kita ini Pak, saya titip ya. Kata dia, oh iya ya saya titip. Nah, itulah Pak. Ini ambil dari itu, ambil lagi. Saya ambil itu kan bapak saya dia ambil dagangnya. Kalau saya benar, tapi ambil sekian selesai ini. Itu kalau terjadi hilang gitu. Ini akad apa nih ceritanya? Ini yang kita pembahasan kita sekarang akad nitip. Misalkan kita di toko nih Pak, udah kita beli barang sama dia. Kemudian kita simpan lagi barang yang di toko dia. Enggak kita ngomong apa kecuali ini Pak saya titip dulu ya, nanti saya ambil. Nah, artinya ini akad titipan dan dibarengi dengan akad. Di situ kalau dia jaga, kemudian dia ada memiliki amanah untuk menjaga. Tapi kalau tanpa akad apa-apa, udah selesai kita beli, naruh di situ nggak ngomong apa-apa ke dia. Tiba-tiba barang itu hilang, wajib bayar dia? Nggak wajib. Kalau dia nggak disuruh apa-apa. Tapi kalau udah kita titip ke dia, Pak ini tolong saya simpan dulu ke Bapak ya, tolong dijagain Pak ya. Iya. Kalau dia udah ngiyain, itu kalau hilang karena ceroboh dia, itu wajib bayar nih. Tapi kalau bukan karena ceroboh dia emang hilang, misalkan dia udah ngejaga baik-baik tiba-tiba hilang juga, ini nggak wajib bayar juga. Enggak, akad itu lafaz harus diucapkan. Kalau cuma sekedar naruh, nggak ngomong apa-apa, nggak ada akad situ. Ada. Jadi sekali lagi kalau kita nitip ke anak kecil, jika benda itu rusak atau hilang dengan sendirinya, misalkan dicuri, itu hukumnya si anak kecil tadi tidak wajib bayar walau karena ceroboh dari hilangnya itu karena misalkan dia ceroboh ada pencuri ngambil diliatin doang, nggak dilarang. Beda halnya kalau misalkan dia yang habisin, dia yang rusakin, itu wajib bayar. Kalau kita taruh makanan ke anak kecil dimakan sama dia, wajib bayar. Tapi kalau misalkan hilang, nggak wajib bayar dia. Ada ketentuan tentang menyimpan ke anak kecil. Makanya jangan kalau kita pengen nitip barang, nitip ke orang yang sempurna, balik berakal. Jangan nitip ke anak kecil.
La ilaha illallah. Kemudian wala yasihu ida'ul mushafi inda ghairil muslim. Tidak sah menitipkan mushaf di non muslim. Nah, karena tidak aman kita titip mushaf ke non muslim, tidak aman, ntar bakal diinjak mushaf kita. Nah, tidak aman ataupun dihinakan. Jadi tidak boleh ya. Tidak boleh menitip mushaf ke non muslim. Nah, itu syarat dari al-muda', orang yang menerima titipan. Masuk ke rukun selanjutnya, rukun yang ketiga dalam akad wadiah, titip menitip barang ke orang lain untuk dijaga. Rukun yang ketiga adalah asyai'ul muda', benda yang disimpan, benda yang dititip. Jadi benda yang dititip itu wala yakunu illa ainan. Jadi benda titipan itu harus berbentuk benda, bukan sesuatu berbentuk utang. Ini saya titip ya, utang saya, utang titip, ada titip utang, benda dititip. Benda yang bisa dipegang lah, benda yang bisa dipegang, uang, apapun lah bisa dipegang, itulah yang dititip. Enggak boleh nitip utang. Kemudian wa yushtaratu fi syai'il muda' ayakuna muhtaraman. Syarat benda yang disimpan itu ataupun yang dititip harus benda yang muhtaram. Muhtaram artinya benda yang dimiliki, benda yang sah dimiliki. Sehingga kalau benda yang tidak dihormat, benda yang muhtaram, benda yang sah dimiliki. Walaupun kadang-kadang tidak terlalu berharga, seperti misalkan 1 biji padi, 1 biji beras kita titip, boleh. Artinya sekedar sah. Jadi benda itu harus sah dimiliki. Walaupun benda itu najis. Contoh misalkan anjing yang sudah diajarkan, anjing untuk berburu. Nah, itu boleh kita titip ke orang. Ini saya timpan dulu ya anjing di rumah bapak yang silakan boleh. Termasuk juga misalkan pupuk kandang, najis, pupuk kandang, kita punya pupuk kandang sekarung, kita titip, orang ini saya titip ya boleh. Fa in kana ghair muhtaram, apabila benda itu tidak dihormati. Nah, dalam Islam ini benda tidak dihormat. Seperti khinzir, babi. Kita titip babi ke orang. Nah, sah titip babi. Ataupun khamar. Kita punya khamar, kita titip ke orang. Enggak. Ataupun alatul lahwin. Alat lahwin ini alat-alat yang haram dipakai dalam Islam. Seperti kalau dalam mazhab Syafi'i termasuk gitar. Mazhab Syafi'i gitar sesuatu yang menghasilkan musik dengan senar. Nah, tali senar dalam mazhab Syafi'i diharamkan. Dalam mazhab Syafi'i semua alat musik yang mengandung senar hukumnya haram seperti gitar. Apalagi yang ini, Pak. Ini bunyi. Nah, itu juga sama. Enggak boleh. Haram. Itu dalam mazhab Syafi'i disebut namanya alatul lahwin. Alat lahwin yang haram digunakan dan haram diperjualbelikan. Fala yajuzu ida'uhu, maka tidak boleh menitip benda-benda yang tidak dihormat tadi, yang tidak dihormati. Babi misalkan, ataupun khamar, ataupun alat-alat yang diharamkan pemakaiannya dalam Islam seperti gitar misalkan mazhab Syafi'i rahimahullah. Malahan wallahu alam keempat mazhab sepakat dalam hal ini.
mengatakan sesuatu, mazhab Syafi'i terutama, yang mazhab yang kita anut di Indonesia lah secara umum, mengatakan bahawa semua benda musik, alat musik yang menghasilkan suara dengan tali senar, hukumnya haram. Itulah syarat dari benda yang dititip ke orang lain. Kemudian masuk ke rukun yang selanjutnya, yaitu akad. Akad ketika dalam fikih, dalam muamalah, ketika disebutkan akad artinya ijab dan qabul. Kalau di sini berarti yang mengijabnya yaitu yang punya barang, pemilik barang. Ini saya titip Pak ya. Kemudian dia terima, ya saya terima Pak. Itu ijab dan qabul. Al-rukun al-rabi' al-ijab. Rukun yang keempat ijab. Dari al-ijab artinya as-sigha as-sadirah min al-budi ad-dalah al-istihfaz. Ijab artinya sigat ataupun perkataan yang diucapkan oleh mudi' yang artinya menunjukkan bahawa ia meminta untuk dijaga. Ini Pak minta tolong dijaga ya. Sudah. Ini Pak saya titip ya. Apapun kalimat yang artinya meminta orang lain untuk menjaga benda kita, itu namanya ijab. Ya. Kemudian wa takunu minan natiq. Boleh juga dari orang yang berbicara, misalkan dengan lafaz astauda, saya simpan ini barang kepadamu, ataupun saya minta tolong kamu menjaga ini barang. Boleh apapun lah, apapun kalimat yang artinya meminta orang lain untuk menjaga barang itu, bertitipan. Ataupun kalau misalkan orang bisu disyarah, dia bisu disyarah, ini syarah gimana cara bentuknya untuk memahami, untuk menjaga. Kemudian wa yashtaratu fil ijab, disyaratkan dalam ijab an yakuna munajjazan. Jadi dalam ijab al-wadi'ah disyaratkan harus tajis langsung, tidak boleh pakai syarat. Ini saya titip, kalau misalkan anak saya pulang maka saya titip kepadamu. Pakai syarat enggak? Tunggu aja anak pulang nanti baru akad. Jangan diakad sekarang dengan pakai syarat, persyaratan seperti itu. Jadi dengan digantung sebenarnya enggak boleh. Fala yasihu ta'liqul wadi'ah, dia harus langsung, ini saya titip kepadamu. Jangan kalau saya sakit saya titip kepadamu, jangan. Enggak boleh pakai syarat. Fala yasihu ta'liqul wadi'ah bi syartin min sifatin aw waqtin fil asah. Tidak boleh menggantungkan wadi'ah, menggantungkan kalau seperti ini baru. Enggak ada kalau. Enggak boleh, harus langsung, harus langsung. Fa in lam yujadil ijab, ini yang pertanyaan Bapak tadi. Maka jika tidak ada ijab, tidak ada, enggak ngomong apa-apa dan naruh barang, saya enggak ngomong ini saya minta tolong Pak saya titip ya, enggak. Bal wada'al malik malhu baina yaday akhar lam tasih al-wadi'ah. Tapi dia cuman letakin barangnya ataupun hartanya di depan orang, di toko orang naruh dah. Karena pulang enggak ngomong apa-apa, lam tasih al-wadi'ah. Enggak sah wadi'ah. Karena enggak ada sifat. Begitu juga kalau misalkan tidak dikabul. Sudah, ini Pak saya minta tolong saya titip ya, ini saya minta tolong. Saya enggak mau. Enggak sah wadi'ah. Kalau itu tidak mengkabul, tidak mengkabul.
Baru yang rukun terakhir adalah yang terakhir bacaan itu qabul. Qabul. Qabul artinya lafaz yang diucapkan oleh penerima titipan tadi yang artinya menerima. Itu boleh berbentuk lafaz, saya terima. Boleh juga dalam qabul tidak berbentuk lafaz, diambil aja. Misalkan saya punya barang ni, mas minta tolong saya titip ni, saya minta tolong simpan ya. Dia enggak ngomong apa, diambil barang disimpan. Nah, juga sah. Jadi kabul, tapi kalau ijab harus lafaz. Kalau dalam kabul si penerima titipan tidak harus oh saya terima, enggak perlu, enggak harus. Misalkan diambil barang disimpan di rumahnya sudah, enggak harus berbentuk ucapan. Boleh juga berbentuk perbuatan. Jadi kalau misalkan dia dititip sama orang kemudian diambil dia ngucapin apa-apa sah dia. Wala yasratu ilmul wadi' bima fil wadi'ah, dan tidak disyaratkan si penerima titipan tadi mengetahui isinya. Tak syarat. Sah dia nerima walaupun dia enggak tahu isi di kotak. Dia nitip satu kotak enggak tahu isinya apa. Enggak sah. Kalau sekedar sah ya boleh sah wadi'ah, sah titipan seperti itu walaupun dia tidak mengetahui isinya. Tapi yang lebih baik ya kita tahu isi supaya tidak jadi isinya bom dah. Inilah rukun dari wadi'ah. Insyaallah besok kita lanjutkan dengan hukum al-wadi'ah. Hukum al-wadi'ah, beberapa hukum-hukum yang timbul setelah seseorang melakukan akad wadi'ah. Allahumma faqihna fid din, 'allimna at-ta'wil, waftah lana fathul arifin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.